masyaallah la yasbiqul khairu ilallah. Bismillah masyaallah la yusrifu su'a ilallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'an su'a bi albi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi Allah Ta'ala fi kitabil karim mustaqil qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalam taradha kal yahudi wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man hafidha asra ayati min awal suratil kahfi qasima min at-tazzah. Al-ayah al-hadis sadaqallahul azim sadaqa rasul nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah pejuang subuh, saya sering menyampaikan namanya pejuang subuh. Masjid Jami, Masjid Besar Al-Bakar As-Siddiq, yang insyaallah yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, insyaallah yang hadir semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas nikmat umur tentunya hanya kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang menciptakan dunia dan isinya. Semuanya serba teratur, serba terukur. Tentu bagi kita siapapun kita adanya setiap detik, menit, hari, jam, tahun berlalu. Tidak terkecuali bagi kita harus banyak bertafakur, harus juga banyak bertadabbur. Barusan saja kita menghantarkan saudara kita, jamaah kita menuju suatu tempat, suatu alam yang namanya alam kubur, dan kita pun pasti bakal nutur di kubur. Pertanyaan sebanyak ini tos siap aja jembling. Sesuatu yang pasti itu tidak boleh takut, betul kan? Kullu nafsin dha'iqatul, sesuatu yang pasti itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa yang berjiwa pasti, pasti nggak pasti mati. Yang nggak pasti yang kita takutin apa? Bekal kita asli itu ada di diri kita. Jadi yang nggak pasti amal kita, yang belum pasti amal kita. Jadi yang pastinya mati itu jangan pernah kita takut. Jangan takut mati, jangan cari mati, jangan lupakan dengan mati. Karena mati itu pintu awal kita jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut juga alam barzakh, sekat pemisah dunia dan akhirat. Salam berikan salam senantiasa selalu Allah curah limpahkan kepada panutan amal Nabi pilihan di akhir zaman, jauh di mata tapi selalu dekat dengan doa kita, ibadah nabiana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, semoga kita termasuk di dalamnya yang senantiasa menghidupkan di antara sunnah-sunnahnya. Dan subuh ini salah satunya kita menghidupkan sunnahnya, duduk di majelis ilmu ini. Semoga duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi asbab wasilah layak kita mendapatkan tempat di belakang panji-panji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yuk, bukti kita yang bisa dilakukan pagi ini. Konsekuensi kita kepada baginda Nabi, kita sebutnya dengan salawat. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala baik di dalam surat yang kedua ayat yang ke-120 terkait dengan bela Palestina. Jadi kita coba pagi ini membangunkan yang sedang tidur, karena biasanya subuh itu waktu yang enak untuk tidur. Jangan sampai juga setelah di depannya ada santapan salah doa. Kudu nama doana Allahumma barik lana lima rojak, tapi ditambah dengan bismika Allahumma ya bismika. Bismika karena kiru kita makanannya. Oke, jadi doa hijaunya kedua, membangunkan yang sedang tidur. Bela Palestina. Kenapa sih kita ini harus bela Palestina? Itu pertanyaan yang sering disampaikan oleh para jamaah terkait hari ini, kegelisahan kita, kecemasan kita, dan ini terjadi pada saudara-saudara kita. Palestina itu adalah negeri yang terlahirnya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Palestina itu adalah tiga agama itu semuanya awalnya adalah agama yang bertauhid, la ilaha illallah. Di situ ada the Temple of Suleiman yang menjadi ratapannya orang Yahudi, the Temple of Suleiman. Yang kedua, di situ bagaimana seorang Yudas Iskariot diserupakan di saat Isa Al-Masih diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Disitulah persib on the spot bahwasanya Nabi Isa itu disalib. Dan di situ pula jadi saksi awal pertama kiblatnya Muslim itu di Al-Aqsa, yang kemudian Allah memindahkan kiblat ini ke Mekah Al-Mukarramah. Di Aqsa pula baginda Nabi Muhammad SAW melaksanakan salat 2 rakaat sebelum kemudian Rasulullah SAW melakukan yang namanya bidah ke Sidratul Muntaha. Jadi 3 agama inilah yang kemudian menjadi sejarah bagaimana Palestina ini sampai detik ini kemudian begitu bergejolak. Nah, di tahun 1948 di saat
seorang muhajirin, kalau bahasa Islamnya itu Yahudi, yang dari keturunannya Nabi Isa alaihissalam, disponsori oleh negara adidaya dengan Inggris. Kemudian pelan demi pelan tapi pasti mencampok yang namanya Palestina. Jadi kita tahu bersama Yahudi itu negara yang mencaplok, sejarahnya nggak ada. Tapi kenapa kemudian? Karena dia diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat di dalam surat yang kedua, surat Al-Baqarah di ayat yang 120. Allah sampaikan, jangan sampai kita gagal paham. Jangan sampai kita gagal paham. Ternyata Allah sudah sampaikan di dalam surat yang kedua di ayat yang 120. Catat. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarallahu ankal yahudi walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarallahu, tidak akan ridha ankal yahudi, orang Yahudi, walan nasara, orang Nasrani, hatta sampai tattabi'a millatahum, sampai kamu ini taat mengikuti ajarannya. Coba, ini statement Allah yang harus kita pahami bersama. Jadi bagaimanapun caranya, rumusnya, jurusnya, Allah sudah ngasih warning, sudah ngasih rambu-rambu kepada kita. Tidak akan ridha orang Yahudi, orang Nasrani, sampai kita itu sebagai orang Muslim mengikuti itu bilahnya. Sedangkan sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadikan kita itu punya fakta integritas kita dengan Allah. Memangnya ada Ustaz? Ada fakta integritas dengan Allah? Atau seorang pejabat yang dia akan menjabat harus punya fakta integritas? Enggak. Semuanya kita punya fakta integritas. Pada ilmiah setting gitu ya. Apa fakta integritas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? 3. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Berapa? Raditu billahi rabba, aku ridho Allah itu sebagai Tuhan. Pertanyaannya sederhana untuk kita, apakah statement fakta itu masihkah kita ridho Allah itu sebagai Tuhan? Hari ini maaf, di saat Allah manggil kita, apakah totalitas kita dipanggil oleh Allah? Tidak secepat kilat ketika kita dipanggil oleh atasan kita, dipanggil oleh bos kita. Lo, masih ada ini? Sudah ada? Allahu Akbar. Ada cantik mata gitu. Jadi itu istiqomah. Alhamdulillah. Tapi ketika kita yang dipanggil itu bos kita, gimana nih? Lagi makan, cepat ya? Ya Pak, setengah jam baru datang. Kira-kira kursi bos di rumah kita. Pak, gambar. Ku bos kita, hebat. Allah betul. Berarti mulai lerai kita tuh. Raditu billahi rabba, aku ridho Allah itu sebagai Tuhan. Kalau kita dipanggil Allah, samina wa ata'na, bukan samina wa asayna, tapi wa samina wa ata'na. Kami kita
tinggal ke segala kesibukan kita. Karena inilah salah satu di antara. Yang kedua, fakta integritas kita. Wabil Islam dina, Islam itu adalah agama aku. Hati-hati ini, warning juga dari Rasul kepada kita nih. Hati-hati. Rasul lisannya sudah diucapkan. 14 abad yang lalu Rasul sudah mengabarkan kepada kita bagaimana Islam itu jadi zaman. Masya Allah, ngeri Pak. Apa kata Rasulullah? Ya'ti ala nasi zamani la yabqa min al-islami illa ismu. Akan datang satu zaman di mana di zaman itu Islam itu illa ismu. Islam itu hanya sebatas kecuali tinggal namanya saja. Pak, Islam, Islama, mestinya kan? Tapi ternyata Rasul sudah mengabarkan jauh 1452 tahun sampai sekarang. Kalau itu dari 571 Masehi, 1452 hitungannya Nabi lahir di 571. Sekarang 2023 dikurangi 571, jatuhnya temne itu triliun. Wabik itu 1452 tahun yang lalu Rasul sudah sampaikan fakta integritas kita dengan Allah. Wabil Islam dina, Islam itu adalah sebagai agama. Tapi akhir zaman ini Rasul sudah sampaikan, jadi ala nasi zamanin la yabqa min al-islami illa ismu wala min ad-dini illa rasmu. Ajaran agamanya tinggal tulisan saja. Wala min al-Qur'ani illa darsu. Al-Qur'an itu hanya sebatas buku-buku bacaan saja, hanya pesanan saja. Nah, nanti tahlil malam pertama sampai 7. Alhamdulillah beres baca Yasin. Ke Yasin teh Pak datang dia dibaca teh 40 poin. Diundang deui. Alhamdulillah. 40 hari teh beres Pak. Alhamdulillah. 100 tahun umur kurang panjang. Diundang lagi baca deh Yasin. Nanti datang lagi setahun haul namanya. Diundang lagi kita. Haul setahun baca surat Yasin. Apakah itu yang sering terjadi? Betul. Kenapa? Ini yang menjadikan bagaimana Al-Quran itu. Al-Quran tadi disebutkan. Wala al-Quran illa dars. Quran itu dibaca hanya sebatas buku bacaan. Kegelisahan yang keempat Rasul sampaikan, ya masajid Allah wa yahrumun an dzikrillah. Orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah tapi jauh daripada mengingat Allah. Maaf, masjid sajadah, tempat sujud, banyak yang kemudian disalahgunakan. Masjid salah satunya, maaf ya, banyak orang yang ada kepentingan. Masjid yang ada kepentingan, mestinya kepentingan masjid itu hanya satu, untuk mensejahterakan umat. Setuju? Setuju? Maka bahasanya innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, mereka adalah orang-orang yang tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amalan bil aqal. Iman dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima disampaikan Rasulullah kegelisahan tentang Islam ini adalah saru ahli zalikal zamani ulama minhum tukhrijul fitnah wa in ta'udzu. Di akhir zaman ini ada yang ngakunya sebagai ulama, jenggotnya sampai udelnya, sorbannya sampai kakinya, kelihatannya dia menjadi seorang yang Mekah dan Madinah yang tidak masuk Dajjal, karena kota Mekah dan kota Madinah itu dijaga oleh malaikat-malaikat Allah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumaha tuh pacaran harus pinahkan itulah. Terus pinahkan
Mekah. Nggak usah pindah, bikin paspor saja, ya, melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Biasanya kalau jemaah yang agak nakal-nakal dari jemaah Indonesia, ya, mereka itu biasanya pinternya ketika paspornya itu dikumpulkan setelah dari imigrasi, ya, mereka sok alewas Pak, nah, sampai terbalik deh. Kebanyakan dulu ada jemaah dari Cianjur yang ketika setelah turun di Jeddah naik bis alewas Pak, karena biasanya di bis itu setelah selesai imigrasi itu paspor itu dikumpulkan oleh mutawifnya, oleh tim leadernya. Biasanya gitu, itu fardu ain. Apapun biro travelnya itu dikumpulkan si paspor katanya. Nah, ternyata orang Cianjur ini Pak ketika masuk yang alewas dari bandar tadi sampai kemudian dia jadi mukim. Kenapa? Karena dia paham Dajjal itu tidak akan masuk di kota Mekah dan Madinah. Mungkin kalau orang punya rencana seperti itu, enggak, dia ingin disiapkan. Bagaimana fitnah Dajjal itu terbesar karena Dajjal itu dia mengaku sebagai Rabb dan oleh Allah diberikan istidraj, kemudahan. Coba, istidraj itu salah satu kemudahan. Tidak ibadah tapi rezekinya buah seperti air mengalir. Bagaimana hebatnya Dajjal tadi fitnahnya? Kerusun halal model kia, cukup tangannya, tidak perlu sholat, angkat menunjuk tangannya ke langit, maka turunlah hujan. Ketika ada yang barusan lewat yang disolatkan, tolong disolatkan, langsung ke masjid Pak, di luar. Teknologi tadi disolatkan, itu perlu. Dia pegang mayat tadi, kemudian mayat tadi bisa hidup kembali. Ketika di rumah sakit dia datang, tinggal digebrak, semua yang di rumah sakit sembuh total. Masya Allah. Dari dua tangannya kata Rasulullah SAW, Dajjal tadi memegang dua sungai. Pertama, sungai yang warnanya jernih putih, dan di tangan yang kirinya dia memegang yang sungai warnanya merah menyala-nyala. Maka Rasul menganjurkan seorang muslim dimanapun adanya ketika melihat dua sungai tadi, masuklah ke sungai. Dia nak kena pepeje api, termasuk ke api pepeje dia nak kena punya Pak. Masuklah kepada sungai yang menyala-nyala, yang seperti api, karena disitulah ketika masuk seorang tadi kemudian dia akan merasakan kesejukan. Ini yang terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup, tapi ternyata innama iza say'an ayyakul lahu kun fayakun, jadilah jadi, maka api yang panas secara zatnya tadi berubah menjadi dingin. Masya Allah, begitu besarnya Dajjal ini di muka bumi ini. Lalu berapa lama keberadaan Dajjal di muka bumi ini? Maka Rasul pun mengabarkan Dajjal itu di muka bumi ini waktunya selama 40 hari. 40 dinten Pak keberadaannya di muka bumi, dan satu hari itu bukan 24 jam waktunya. Ternyata satu hari itu hitungannya sama dengan 1 tahun. Masya Allah, gila tidak? Gila tidak? Nyalila udah membuat milad saja kan, 1 tahun Pak. Ini 1 hari itu hitungan sampai sama dengan 1 tahun. Masya Allah. Lalu namanya Dajjal ini pun akan kemudian dibunuh. Dan Dajjal ini akan dibunuh oleh tangannya Nabi Isa alaihissalam. Itulah episode akhir dari dunia ini yang namanya kiamat. Di mana Nabi Isa itu akan membunuh Dajjal di suatu kota yang akhirnya jadi bergejolaknya.
Itu namanya kota Lud, yaitu di Palestina. Jadi ayat tepat di mana gula di naon Pak, di tangkap gula, diangkat, jepret ya. Mau apa? Mau apa? 1, 2, 3. Kompak atau itu mana itu? Itu bela Palestina, mana itu dulu kan bela Palestina. Sok sing kompak tuh ah. Sekali itu ya, 1, 2, 3. Urang tong ning gorone ningali si Yahudi kalakuan budak SMP di Cilacap kamari anu perundungan pembulian. Kumaha kata budak? Oh, dia tahu kan? Anak kemarin anak SMP kelas 8. Ya kan? Pembulian kepada temannya, coba mau ditajam, disepak, ditonyok. Begitu pikirannya itu Pak, sampai mencoreng dunia pendidikan, dunia perwayangan kembali tercoreng gitu. Ya, anaknya diidentifikasi sah, diciduk oleh polisi kan. Lalu kemudian ditanya di mana sekolahnya, daerahnya, kepala sekolah. Wah, jadi mainnya urusan, begitu Pak. Nah itulah. Jadi Dajjal ini akan ditangan Nabi Isa dengan tombaknya. Dan sebelum dibunuh ternyata ketika Dajjal melihat Isa alaihissalam yang ori lain kawe, yang ori bukan yang kawe, ya karena yang ori ada yang kawe. Yang ori kemudian dia lungai laksana seperti garam yang larut di air. Jadi candi gunung kita keper gitu kan, ya belum di mencari sentak, oke guys, apa sudah jadi. Begitu melihatnya bagaimana terkesimanya melihat Nabi Isa alaihissalam. Nah, dari budaya yang saya sampaikan, apa sih ikhtiar kita? Ya Pak, betul tidak? Iya yang sirnan, karena ini salah satu episode terjadinya hari kiamat. Bagaimana penjagaan diri kita di fitnah Dajjal? Yang pertama tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal. Maka di dalam tasawuf akhir, Assalamualaikum gajah Allah malantas jalan Assalamualaikum gajah ataupun Allah malantas jalan OTW paling tidak di tasawuf akhir kita berlindung kepada Allah dengan doa kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabil wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Apa? Itu jempling. Apa? Apa? Ente bahaya. Sudah sekarang cair putih kan. Insyaallah. Yuk sama-sama. Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Apa? Tayangan di YouTube, klik. Nah itu di muka wae kalau kuotaan nanti diklik gitu insyaallah ya. Ya Allah berlindung daripada azabnya api neraka, azabnya kubur, juga dari fitnahnya kubur serta fitnahnya Dajjal. Ini salah satunya. Di antaranya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa yang kita lakukan, ikhtiar kita supaya kita betul-betul dijauhkan daripada fitnah
Dajjal tadi, maka Rasulullah SAW merupakan satu hadisnya. Ya. Rasulullah SAW, man hafidh asra ayati min awal suratul kahfi ghasima min ad-dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, langsung dibaca selain Yasin dibaca baca surat Al-Kahfi, maka dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Coba surat Al-Kahfi itu 110 ayat. Terus saya nama misi bapak apa? Yang ambil yang minimalisnya saja, yang minimalisnya berapa sekali artinya dapur minimalis, ruang tamu minimalis, rumah yang minimalis kan, taman yang minimalis, kayak ambil yang minimalis, dengan ambil yang minimalis saja, syukur-syukur semuanya. Man hafidu asra ayati min awali suratul kahfi ghasima min ad-dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan dijauhkan dari fitnah Dajjal. 1 ayat itu. Ya. Siapa hafalkan? Masya Allah, ini wajah yang hafid, cinta Quran. Cinta Quran. Yuk, 1, 2, 3. Tengah launan tuh, jika sendiri tes saya deh. Cinta Quran. Ibu di belakang nyari, kenapa? Karena ibu akan mencintai akan tadarus. Ibu apa bu? Apa bu? Tadarus. Ya bu ya. Tapi ibu harus istiqomah tadarus, tidak boleh diejak tadarus, tidak boleh tak terus, tara daik terus. Jadi ibu menonton tadarus yuk, tadarus. Jangan sampai diejak, tak terus. Terus. Ayo ya Ustaz, Masya Allah. Jadi 2 amalan ini yang kita coba untuk dijauhkan dari fitnah Dajjal, dan yang ketiga adalah coba bapak-bapak tinggal di Mekah dan di Madinah. Amin. Berapa biaya mahal? Paling tidak Allah mudahkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Minimal kita tinggal di sana juga, karena berat diakhir warga negara Indonesia. Cukup kita ibadah haji dan ibadah umroh. Insya Allah saya punya program, ini promosi sedikit saja ya Bapak ya. Barangkali ada yang ingin bersama-sama berangkat umroh di bulan Februari di musim agak dingin Bardain, berangkat dari Masjid Jaya Al-Jabar, manasik dari Masjid Jaya Al-Jabar ya, masuk galeri Rasulullah, pemantafan, sholat syafar, istighosah, doa bersama. Bis kita keluar dari pintu utara, bis sudah di depan pintu luar, jemaah keluar diiringi tangisan mungkin oleh seorang keluarga, langsung berangkat ke Cengkareng. Ini 26.500.000 umroh yuk. Ayo kene Pak. Ya Pak. Sok doa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksakeun. Kirain. Ada yang paket 10 juta, insya Allah Pak sampai Cengkareng balik deh. Ada juga yang 5 juta sampai Cengkareng kan itu nama jaya Pak. Insya Allah 26.500.000 sudah include ya, itu tapi di luar paspor, tas, visa, semuanya sudah include ya, seperti itu. Itu yang sampaikan mungkin pada pagi ini tentang kenapa kita harus bela Palestina. Karena Palestina adalah negara pertama yang mengakui
negara Republik Indonesia. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Itu ya. Jadi Palestina negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, bukan Malaysia, bukan Singapura, bukan Thailand. Justru Palestina yang hari ini rasa-rasanya kita ini tersentuh ya. Hari ini kita masih bisa nyaman duduk, sementara di sana Masya Allah dengan ketidakpastiannya. Anak-anak Palestina dengan anak kita itu beda 180 derajat. Anak-anak Indonesia budak-budak lemon lewat kapal di atas rumah kita, dicontohan ke bapak naon Pak budak-budak kolot ayeuna budak baheula, kolot ayeuna budak di nalurun di mati kapal mesti contohan dijaga orang muda-muda siwar ka ditu nanti lamun aya kapal urang teh naon nyarios kapal minta duit nyambung teh tah geus diajar matrek budak-budak betul tidak? Tapi anak Palestina ketika mereka di atas kapal apa yang disampaikan lain itu Pak. Kapal kalau bisa turunkan bom di atas tempat saya berdiri biar saya bisa mengikuti jejak ibu dan bapak saya. Takbir, takbir, saya takbir Islam Islam dalam Palestina ya. Jadi bedanya gitu. Anak Palestina kapal yang turun ke itu amunisi bom supaya bisa bersaing. Dan luar biasa wanita-wanita yang telah melahirkan ribuan mujahidah-mujahidah. Wanita sudah terbiasa mereka membangun senjata, lain ke pasar, lain healing Bu. Maka ibu tolong batik healing Bu ya. La healing, walakin eling. La healing, walakin eling. Masya Allah, kita empati ya. Nah inilah yang sampaikan. Mohon doanya hari ini Majlis Taklim Ruman Umuruhman bukan Ruhman, Umuruhman Abu Bakar As-Siddiq badai makalangan di Masjid Raya Al-Jabar. Mohon doanya para suami-suami yang berkesempatan hadir nanti pada asar pengajian rutin MUI Gede Bage. Sopan dan lengkapnya ibunya nanti akan menjadi panitia ya. Ada yang jadi MC-nya, ada yang jadi pembaca Al-Qurannya, yang syarat tilawahnya, ada yang salawatnya. Nanti di Masjid Raya Al-Jabar asar berjamaah di sana. Hadir Pak? Insyaallah. Artinya kita kasih dukungan bagi kita dan insya Allah pemateri kita hari ini adalah Bapak Dr. Ki Haji Aang Ridwan sebagai dosen laboratorium dakwah UIN Sunan Gunung Jati Bandung, juga sebagai kolumnis di rubrik VR. Seabrek banyak sekali jabatan beliau. Sayang kalau keilmuannya dilewatkan begitu saja. Jadi hadir ya. Mata maraja fi talabil ilmi bahwa bisa dinilai hataya jika sampai keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, insya Allah pepergian ke Palestina jauh bahwa bisa dinilai seperti ayat-ayat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaatnya dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bela Palestina kita doakan pada kesempatan pagi hari ini. Allahumma shalli ala rasulillah ajma'in hamdan syakirin hamdan hamdan ya bijaka fi majidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali qadri sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'na biha indaka darajat tuballighuna biha salawat jannah halatil hayati wa Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin di Palestina. Allahumma ansur ikhwan muslimin wal mujahidin di Palestina. Allahumma ansur ikhwan muslimin wal mujahidin di Palestina.
Ya Allah ya Rahman, di mana tempat kami berada di pagi ini ya Rabb, menghantarkan doa yang terbaik ya Rabb, menurut saudara kami yang mujahid dan mujahidah, saudara kami yang hari ini ya Rabb, ada di garis paling depan menghadapi tekanan gempuran dari Yahudi laknatullah. Kiranya Engkau berikan ya Rabb kemampuan kepada mereka untuk memberikan yang terbaik di sisa usia mereka ya Rabb. Jadikan para mujahid-mujahid ini yang sahih di hadapan-Mu ya Rabb. Boleh jadi mereka kehilangan keluarga, boleh jadi mereka kehilangan pekerjaan, boleh jadi mereka kehilangan harta ya Rabb, rumah yang hanya tinggal beratapkan langit ya Rabb. Tapi jangan pernah mereka kehilangan iman, jangan pernah kehilangan akidah, yang itu yang bisa menyelamatkan dan menjadikan kebahagiaan. Ya Rahman ya Rahim, berapa umur kami di dunia ini ya Rabb, kami malu di hadapan ya Rabb. Umur kami belum bisa membawa manfaat untuk diri kami, untuk bisa membawa manfaat untuk keluarga kami. Bahkan umur kami belum bisa membawa manfaat. Bagaimana hari ini ya Rabb bergejolaknya saudara kami yang di Palestina. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestina. Maka ya Allah, tolonglah saudara kami ya Rabb, jadikan kekuatan doa kami ya Rabb bisa menggetarkan arasmu ya Rabb, bisa menggetarkan arasmu ya Rabb, sehingga doa kami makbul di hadapan-Mu ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim, tidak ada yang mengalir napas yang hilang kecuali ketika jihad di jalan-Mu ya Rabb. Engkau gantikan dengan kenikmatan surga yang tidak akan pernah terbatas. Berikanlah kenikmatan mereka nanti ya Rabb. Mereka bahagia, mereka senyum, bahkan tercium wangi kasturi ya Rabb. Itu pertanda bagaimana Allah menerima ridho ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaannya. Maaf atas segala kehilafan. Jangan lupa like and share dan subscribe untuk Bang Soleh. Cari saja Soleh ya, insya Allah Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.